Oke, teman-teman, sudah 70-an partisipan. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Oke, kalau nggak salah, total ini 120, 130 ya, kalau aktif reguler. Baik, kita mulai saja, nggih, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, teman-teman semua. Ini pertemuan pertama kita ya. Kita bertemu di mata kuliah struktur data. Ini pertama kalinya juga saya ngajar di semester 3 ini. Biasanya saya ngajarnya semester 4, semester 5. Semester 4, semester 5. Ini pertama kali saya ngajar di semester 3. Kalian juga mungkin baru mengenal saya ya. Jadi kita perkenalan dulu deh, santai. Jadi nama saya I Gede Wiryawan ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan nama seperti ini, berarti saya dari Bali ya. Tapi sebenarnya bukan pure Bali, teman-teman. Saya kelahiran Kalimantan Timur, Samarinda. Dari lahir sampai selesai studi S1, sempat bekerja juga di sana kurang lebih 2-3 tahun. Baru saya pindah ke Bali untuk lanjut studi S2. Jadi ya logat saya bukan logat Bali lagi ya. Karena teman-teman saya ya banyak kan orang Samarinda sana, orang Banjar, orang Bugis. Jadi nggak ada logat Balinya. Oke, kemudian ya entah kenapa, gimana ceritanya saya bisa ditugaskan di Jember sekarang. Memang sudah rezekinya di sini, di Jember. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya ya. Untuk studi, saya S1 di Ilmu Komputer Universitas Mula Warman, S2 saya di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Untuk bidang keahlian ya, bidang penelitian saya, riset saya lebih ke ini, information security ya, information security, sejenis kriptografi dan steganografi. Jadi bagaimana mengamankan pesan rahasia. Jadi nanti kalau mungkin ada salah satu dari teman-teman semua yang tertarik untuk mengambil topik tugas akhir atau skripsi mengenai information security, bisa kita diskusi bareng ya. Khususnya yang steganografi ya teman-teman ya. Jadi ada 2 metode dalam mengamankan informasi. Yang pertama diacak, yaitu kriptografi. Yang kedua itu disembunyikan. Jadi disembunyikan tentunya ke dalam media lain, ke dalam bentuk yang lain. Bentuknya ya bisa dalam bentuk media-media digital seperti citra digital, suara digital atau audio ya, atau video, atau bahkan ke objek 3D. Itu sudah ada riset yang menyembunyikan pesan rahasia ke dalam objek 3 dimensi. Oke, saya kira itu sekilas dari saya. Mungkin ada yang kurang, teman-teman, silahkan. Kita santai aja. Di pertemuan pertama jadi nggak tegang-tegang lah, nggak usah terlalu formal. Ini ada beberapa yang perwalian saya ya. Yang saya ingat ada Ayu,
Oke, sudah 98 partisipan. Teman-teman gimana? Kondisinya sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya, ya kalau ada yang sakit semoga lekas sembuh ya, segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kemudian juga ini, sudah vaksin atau belum teman-teman? Sudah. Bapak. Sudah ya. Ya. Sudah yang keberapa? 2. Sudah semua, Pak. Sudah kedua ya. Oke. Ya, bagi yang belum, saya harap segera divaksin ya, ini karena program pemerintah mumpung gratis. Kemudian juga agar kedepannya bisa tercapai herd immunity ya, dan kita bisa ketemu lagi secara luring. Ini ada beberapa yang mengcamp. Oke, sebelum saya masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai mata kuliah dari struktur data ini. Saya share. Ini jadwal ya. Sudah tampil jadwal di share screen saya? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi kita ketemu di hari Senin. Jam 1 sampai jam 3. Karena SKS-nya hanya 2, jadi kita hanya bertemu sekali dalam seminggu, 2 jam ya, 2 jam pelajaran. Berarti kurang lebih harusnya 100 menit. 100 menit. Ya, ini disamakan oleh pihak manajemen ya, diseragamkan, jadi 1 jam itu ditaruh 2 jam. 1 jam pelajaran diseragamkan jadi 1 jam agar nantinya kalau ada yang lebih juga ada spare untuk pergantian jadwal. Tapi saya rasa kita tidak akan full 2 jam ya teman-teman, mungkin 1 jam kecuali kalau misalkan nanti kita ada diskusi yang lebih intens lagi mungkin ya bisa sampai 1,5 jam. Tapi kalau materi dari saya itu tidak terlalu banyak karena ini hanya mata kuliah teori ya. Jadi SKS-nya pun hanya 2. Kalau sama saya yang simpel-simpel aja. Jadi nggak usah terlalu ribet di mata kuliah struktur data ini. Oke, jadwal sudah. Kemudian saya beralih ke materi-materinya. Sebentar, ini. Saya new share dulu. Oke, share screen saya sudah berganti ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, ya ini. Ini struktur data yang saya blok ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Materi-materinya, ini kalau untuk penyusunan materinya yang menyusun itu ada Pak Nugroho, ada Pak Angga, ada Pak Rifki, Pak Huda, dan Pak Lukman. Kemudian yang mengampu itu saya bersama Pak Denny Dwijanarko dari TKK. Memang sedikit aneh nih, tumben. Yang nyusun rancangan pembelajaran semesternya itu siapa, tapi yang mengampu itu lain lagi orangnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, untuk materi pertama di minggu ke-1 ya, itu kita akan membahas mengenai tipe data turunan, derived data type. Kemudian yang di pertemuan 2 kita membahas tentang array 1 dimensi, dan array multidimensi. Kemudian yang ketiga, di minggu ketiga, kita membahas tentang teori dari single linked list. Di minggu keempat kita melanjutkan ke
programnya ya, contoh program dari single linked list. Jadi nanti di pertemuan 4 ini mungkin kita lebih ke coding. Terserah, kalau bahasa pemrogramannya sih saya bebaskan karena hampir semua bahasa pemrograman itu ada struktur datanya tersendiri ya. Memang beda-beda di penerapannya, tapi secara teori itu sama. Nanti bebas, teman-teman mau coba pakai Java atau mau coba pakai yang lebih di bawah lagi, misalkan C atau Pascal, silahkan kita bebaskan. Kemudian di minggu kelima, kita akan membahas mengenai teori dari double linked list. Minggu ke-6 lanjut ke programnya ya. Jadi sama seperti single linked list tadi. Ini yang double linked list juga ada programnya. Kemudian di minggu ke-7 itu masuk ke stack atau tumpukan ya, tumpukan. Kemudian UTS. Nah, UTS saya hanya mengajarnya sampai di UTS saja. Nanti setelah UTS itu yang akan mengisi adalah Bapak Denny Wijanarko dari TKK. Denny Wijanarko. Itu akan membahas mengenai QQ, kemudian sorting bubble dan insertion, lalu ada sorting merge sort, quick sort, searching juga akan dibahas oleh Pak Denny, searching binary dan juga yang searching sekuensial. Kemudian yang terakhir di pertemuan ke-15 dan 16, teman-teman akan membahas mengenai tree dan graph. Jadi kalau tree dan graph ini biasanya nanti dipakai lagi, akan lebih diperdalam lagi di teman-teman di penggunaannya di metode ya, metode decision tree itu ada tree-nya. Kalau graph itu biasanya dalam mencari ini short path, jadi jalur terpendek. Itu biasanya pakai graph. Setelah itu WAS. WAS nanti ya Pak Denny yang menyusun soalnya. Untuk pembagian nilainya ya, mungkin kalau yang UTS itu dari saya saja. Jadi pembahasan dari tipe data sampai ke stack di minggu pertama sampai minggu ke-7 itu yang akan saya jadikan soal-soal UTS. Kalau UAS itu juga sama, dari pertemuan 9 QQ sampai ke graph itu yang akan dijadikan soal UAS oleh Pak Denny. Jadi tidak jadi satu. Karena kemarin kesepakatan saya dan Pak Denny Wijanarko itu kita bagi sesuai materi. Jadi pra UTS dan pasca UTS. Jadi untuk UAS teman-teman hanya perlu belajar materi setelah UTS saja. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang mungkin koneksinya bagus, pakai WiFi, silahkan di on videonya ya, di start videonya. Jadi saya nggak merasa ngomong sendiri nih. Gimana teman-teman di minggu pertama semester 3 ini? Tadi sudah ada mata kuliah apa aja? Perencanaan perangkat lunak, Pak. Sama Pak Nuk ya? Iya, Pak. Oh, IMK juga sama Pak Angga ya? Iya, Pak. Ji. Oh, oke. Iya, Pak Angga. Tapi di Pasuruan Pak Angga, di rumah. Lama saya tidak ketemu Pak Angga. Sampai direkam ke video YouTube-nya Pak Angga sepertinya ya teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, teman. Oke, silahkan. Siapa? Saya Fikri, Pak. Ini
habis ini Bapak mau menerangkan materi apa enggak, Pak? Kalau tidak, saya ingin bertanya yang agak sensitif, Pak. Bentar. Ada, saya ada materi. Oh ya, nanti terakhir saja berarti, Pak ya. Oh ya, oke. Tadi. Kok bisa sensitif? Fikri ya? Fikri? Ya, Pak. Sensitifnya gimana maksudnya? Pak, saya penasaran sama kebocoran data, Pak. Oh, kebocoran data. Oh iya, iya. Ya memang ini aneh tapi nyata ya. Tapi memang beneran terjadi. Yang data, yang pertama itu e-hack ya. E-hack bocor, kemudian ternyata data dari aplikasi Peduli Lindungi juga bocor. Malah yang bocor juga datanya Pak Presiden lagi. Ya, nanti coba kita bahas ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang pengen ditanyakan? Silahkan. Untuk nomor HP saya tidak perlu share ya. Teman-teman pasti sudah ada nomor HP saya. Tadi sudah ada yang menghubungin juga. Ada yang tidak bisa absen ya. Iya, siapa yang tidak bisa absen? Nur. Saya, Pak. Oh ya. Iya, nanti mungkin setelah ini ada absen khusus nanti. Absensi khusus. Ya, bagi teman-teman yang sudah bisa absen di LMS, silahkan diisi presensinya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sama Ibnu Abdul Rahman, apa Abdul Rahim, juga belum absen. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi saja, nih, teman-teman. Pertama-tama, sebelum saya masuk ke PowerPoint saya, karena kita kuliah yang tentang struktur data, tentunya teman-teman harus paham dulu. Data itu apa sih? Nah, ini. Silahkan teman-teman berikan jawabannya dari pertanyaan saya ini. Apa sih itu data? Apa sih data itu? Izin Tolong. menjawab, Pak. Nggak usah dijawab. Ini aja. Sesuaikan instruksi ini. Go to www.menti.com and use the code 42992652. Ya, saya mau lihat jawabannya biar sekaligus. Silahkan semuanya. Ini ada 105 partisipan. Oke, sudah ada yang menjawab. Kumpulan informasi. Berikutnya, ya, copy paste, kumpulan informasi lagi. Next, ayo berikutnya, silakan nanti langsung muncul jawabannya. Silakan teman-teman kunjungi www.menti.com, kemudian masukkan code 42992652 ya. 42992652. Ayo, nggak ada yang jawab ini, ada yang tahu. Kumpulan fakta, oke. Representasi dari sesuatu yang bisa dibaca dan dikelola. Oke, kumpulan fakta lagi. Ayo teman-teman, ini ada 106 partisipan loh. Jangan malu-malu, ini saya nggak tahu ini siapa yang menjawab ini. Bebas sudah. Sekumpulan file dalam satu kesatuan yang dikumpulkan dengan cara sistematis dan bersifat rahasia dan tidak apa ini. Kumpulan dari beberapa fakta. Oke, fakta ya. Kalau kumpulan dari fakta masuk masih. Karena memang data itu merepresentasikan fakta. Tadi juga ada yang merepresentasikan ya. Oke, mana tadi? Beberapa informasi yang memberikan keterangan-keterangan tentang
sesuatu hal yang berupa fakta dan diambil dari sumber-sumber tertentu. Informasi ini yang jadi catatan. Jadi kalau data itu bukan merupakan kumpulan informasi. Kalau informasi itu kumpulan data, nah itu benar. Jadi dari beberapa data bisa dikumpulkan jadi satu menjadi satu informasi ya teman-teman ya. Jadi kalau dikatakan data itu adalah kumpulan informasi, saya kurang sependapat. Catatan yang berupa kumpulan data. Oke, dikembalikan lagi ke kumpulan data. Sekumpulan fakta, oke. Catatan. Ayo, ada lagi? Ini kayaknya belum semua deh menjawab. Paling banyak ya kumpulan file berupa teks, foto, video atau format lainnya. Ya, kalau kumpulan file masih kurang tepat juga ya karena data itu tidak berupa file juga. So, kumpulan keterangan, kumpulan nilai atau file. Kumpulan info berdasarkan fakta yang ada. Oke, lagi-lagi kumpulan info ya. Catatan informasi, sekumpulan informasi yang berasal dari sebuah riset atau penelitian. Oke, ya memang di setiap riset dan penelitian itu, riset atau penelitian itu pasti ada tahap pengumpulan datanya. Oke, hasil pengamatan. Oke, pengamatan, riset, penelitian sama ya. Uraian berbagai hal yang merujuk kepada suatu entitas. Suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait suatu keadaan. Oke. Bukti yang ditemukan dari hasil penelitian. Kalau bukti saya rasa masih kurang cocok ya. Bukti yang ditemukan dari hasil penelitian. Kalau hasil penelitian ya sudah bukan data lagi itu. Datanya sudah diolah, bisa juga sudah dimodifikasi kalau hasil penelitian ya. Jadi bukan data yang pure atau mentah, raw, bukan yang seperti itu, tapi sudah diolah, sudah dimodifikasi mungkin, kemudian sudah menjadi suatu informasi mungkin kalau sudah di riset itu, sudah menjadi bukti penelitian tadi ya. Oke, saya rasa cukup. Tidak semua dari teman-teman yang tepat menjawab ya. Kalau fakta saya masih sepakat, tapi kalau kumpulan informasi itu masih kurang tepat ya, kurang sepakat saya kalau kumpulan informasi. Oke, sekarang saya masuk ke materi. Oke, struktur data. Pertama-tama tentunya kita harus tahu dulu ya data. Tadi sudah teman-teman deskripsikan, ada yang menjawab kumpulan informasi, kumpulan fakta. Ya, kalau kumpulan fakta, saya ulangi sekali lagi, saya sepakat, sependapat, bahwasanya data itu adalah sekumpulan fakta. Nah, ini berdasarkan sumber yang saya kutip ya, jadi PowerPoint saya. Jadi data itu merupakan suatu representasi dari fakta yang ada di dunia nyata ya. Jadi apa yang ada di sekitar kalian yang bisa direpresentasikan ke dalam bentuk data itu ya
dari dunia nyata, bahkan sebuah fakta. Nah, fakta atau keterangan ini, fakta yang dari dunia nyata itu adalah tentang kenyataan yang disimpan, yang dapat disimpan ya, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol ya. Kok bisa sinyal sih, Pak? Ya kadang kalau misalkan citra ya, citra digital, jadi teman-teman mengambil gambar ya dengan smartphone, itu juga termasuk data yang diambil ya. Jadi data cahaya yang ditangkap oleh sensor yang ada di kamera ya, itu ditangkap kemudian dijadikan ke dalam bentuk digital, dalam bentuk pixel ya, pixel. Dan pixelnya itu ya berupa warna, warna itu ada sinyalnya, citra digital itu ada sinyalnya juga. Atau simbol ya, simbol kalau dulu mungkin banyak digunakan simbol gitu ya, bahasa Yunani simbol alfa, mungkin bagi yang sudah dahulu ya, yang sudah lama, Yunani, Romawi itu masih menggunakan simbol, tapi kalau sudah sekarang kita sudah mengenal huruf ya, jadi bukan simbol lagi. Jadi itu data. Nah, kemudian kita beralih ke definisi dari struktur data. Kalau struktur data ini adalah suatu cara atau metode dalam merepresentasikan atau menyimpan data ke dalam komputer. Ini ya. Jadi data itu direpresentasikan, disimpan ke dalam komputer, sehingga data tersebut bisa digunakan, bisa dipakai dengan efisien, dengan benar ya. Kalau efisien ya berarti efektif ya datanya ini. Itu definisi dari struktur data. Jadi nanti teman-teman mempelajari bagaimana sih caranya merepresentasikan atau menyimpan data di dalam komputer sehingga bisa dipakai dengan efisien. Ada pertanyaan ini, misalnya, teman-teman taunya nyimpan data di komputer itu gimana sih? Di mana teman-teman nyimpan data itu? Oke. Yang lebih spesifik dari sudut pandang ini, Memori. dari sudut pandang Programmer. Di database, Pak. Ya, database ya. Kalau yang tadi ada yang jawab memori, hard disk, RAM, yaitu hardware-nya. Nah, kita di sini tidak menyinggung sampai ke hardware ya, teman-teman ya. Nah, kita singgung dari sudut pandang programmernya ya. Dari sudut atau dari perspektif teman-teman dalam mengembangkan aplikasi, dalam teman-teman mengembangkan sistem. Jadi teman-teman menyimpan datanya di mana tadi? Database, Pak. Database. Oke, Mas Ibnu. Ya, jadi di database, jadi nanti ada sedikit ketersinggungan juga dengan database ya, tapi nggak banyak. Terutama di materi yang pertama ini, yang tipe data turunan. Oke, teman-teman tentunya sudah tahu apa sih itu tipe data dan apa bedanya jika dibandingkan dengan struktur data. Oke, ini ada beberapa poin. Kalau tipe data itu, contohnya ya teman-teman sudah tahu semua lah. Di semester lalu teman-teman, di semester sebelumnya, itu teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman dasar ya. Iya, Pak. Nah, itu di sana sudah ada dijelaskan mengenai tipe data. Ada integer, real atau float, boolean, dan juga karakter ya. Itu tipe data yang tunggal, tipe data sederhana tunggal. Kemudian yang kedua, tipe data sederhana tapi majemuk. Lebih dari satu ya, tidak tunggal.
jamak nih ya. Itu contohnya string. Ada lagi enggak contohnya ayam majemuk? Sepengalaman teman-teman dalam menempuh kuliah pemrograman dasar, tipe data List itu, sudah. Pak. Integer, Pak. List. Integer sudah tadi Mas, itu tipe data tunggal Mas, integer tunggal. Ya, walaupun dia digitnya ada banyak, tapi tetap dihitungnya tunggal ya. Karena memang range-nya kalau integer itu kan dari minus berapa, 1 juta berapa, kemudian sampai ke positif 1 juta berapa. Itu integer. Tunggal maksudnya Mas. Ayo, selain string sama list ada lagi? Belum, Pak. Block. Yang di database, yang bisa digunakan di database teman-teman. Belum, Pak. Date. Date, oke. Yang lain? Enum, Pak. Enum. Saya rasa enggak ya, enum itu masuk ke struktur data, bukan tipe data itu. Enumeration itu. Yang di database, teman-teman, yang di database. Nggak ada yang tahu. Yang di database biasanya pakai apa sih, teman-teman, tipe datanya? Di database yang teman-teman kemarin kan sempat belajar workshop atau mata kuliah basis data. Iya, Pak. Varchar, Pak. Varchar ya. Oke, ini sudah ada yang jawab ya. Varchar ya, Varchar. Sudah tipe data sederhana yang majemuk. Karena dia sejenis dengan string juga. Oke, kemudian itu tipe data. Sekarang struktur data. Nah, struktur data ini berbeda dengan tipe data, teman-teman. Jadi, kalau tipe data itu hanya menentukan jenis-jenisnya saja, jadi ada yang numerik, kemudian ada yang berupa karakter, ada yang berupa kumpulan karakter, ada yang bahkan cuma 01 aja. Apa itu tipe data yang hanya 01 aja? Biner, Pak. Biner. Biner itu bilangannya, Mbak. Boolean, Pak. Boolean. Kalau biner itu bilangan itu ya. Ya beda ya, bukan tipe data itu ya. Oke, boolean. Tipe data boolean 01. Oke. Nah, sekarang kalau struktur data itu lebih terstruktur ya, teman-teman. Di sini contoh sederhananya itu array. Teman-teman pasti sudah pernah mencoba array ya di semester sebelumnya sudah mencoba array. Nah, kemudian ada lagi contoh sederhana ini, record. Ada yang tahu nggak record itu apa? Di database itu, Pak. Iya, di database. Gimana itu Mas? Record Mas di database. Siapa ini? Eldianza, Pak. Eldiansa, oke. Gimana yang di database itu Mas? Record itu yang itu kan, Pak, setiap kolom. Salah Mas, itu kolom. Kalau kolom itu ini apa? Field, ya? Baris berarti, Pak. Iya. Nah, kalau record ini baris, ya teman-teman. Jadi di database itu dikenal istilah satu record itu berarti satu baris, ya. Jadi satu baris itu ada kumpulannya, ada beberapa field, teman-teman. Nah, field itulah yang dinamakan kolom. Itu record. Dan masing-masing field itu ada tipe datanya. Nah, itu jadi lebih terstruktur ya, teman-teman. Data lebih terstruktur. Kalau tipe data kan hanya ke jenisnya saja. Ada yang numerik, ada yang karakter atau tulisan teks gitu. Kalau struktur data itu dia ada array sudah tahu semua lah ya teman-teman. Mungkin nanti kita tinggal mengulang saja. Kemudian ada record itu saya ulang sekali lagi, record itu adalah
baris di dalam database. Bukan baris yang di kolomnya loh ya, maksudnya yang di header-nya. Yang jadi header dari tabelnya, bukan. Tapi yang menjadi isi dari tabelnya. Itu record. Nah, kemudian itu tadi struktur data yang sederhana, sekarang kita ke struktur data yang majemuk. Nah, kalau struktur data yang majemuk ini contohnya ada dua lagi, dibagi lagi menjadi dua ya. Ada yang non-linear, ada yang linear. Kalau yang linear itu contohnya stack atau tumpukan ya. Kemudian ada QQ. Bukan QQ kartu loh ya teman-teman ya. Tapi QQ antrian. Kemudian setelah QQ antrian ada list. Ini yang nanti kita akan bahas lagi, yang ada single linked list, kemudian ada double linked list. Kemudian ada selain list ada multi list. Nah, kalau yang non-linear itu ada tree, ada graph ya. Ada tree, ada graph. Jadi bagaimana apa istilahnya ya, membentuk suatu tree, biasanya digunakan ya di decision tree itu karena sudah ada istilahnya ya keputusan, jadi dengan bantuan tree struktur data majemuk itu kita bisa mengambil keputusan. Kemudian juga graph itu kita bisa menentukan jarak terpendek, jalur terpendek. Oke, itu sekilas mengenai tipe data dan struktur data. Sorry. Nah, penggunaan struktur data ini biasanya dia dipakai itu dalam proses pemrograman itu akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, teman-teman. Sehingga bisa menjadikan program secara keseluruhan itu lebih efisien dan sederhana. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tidak terstruktur datanya, ya nanti program yang teman-teman hasilkan itu tidak efisien dan tidak sederhana. Dan algoritma juga, algoritma yang teman-teman buat apabila struktur datanya tidak bagus, maka algoritma yang teman-teman buat itu masih kurang tepat atau tidak jelas. Contohnya saja tadi saya contoh yang record ya. Yang record apabila recordnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita ngomongin record yang di database ya. Apabila recordnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari customer, pelanggan, tentunya program yang teman-teman hasilkan itu tidak akan lebih efisien, tidak akan lebih bermanfaat apabila struktur data recordnya itu tidak jelas dan tepat. Jadi seperti itu. Itu pentingnya struktur data di sini. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke tipe data turunan. Nah, ada beberapa tipe data turunan ya. Tadi sudah sempat saya singgung juga. Ada array yang tipe data yang sederhana tadi ya, struktur data sederhana, struktur data yang sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data turunan. Kenapa sih kok array itu digolongkan juga sebagai tipe data turunan? Ya, jadi jawabannya ya karena dari array itu awalnya terbentuk itu adalah dari bentuk tipe data dulu. Jadi ada banyak tipe data yang bisa dimasukkan ke dalam array. Ya, teman-teman sudah tahu semua lah kalau array itu gimana. Kemudian selain array itu juga ada tipe data pointer, ada structures, ada enumeration. Nah, ini yang tadi sempat disinggung sama teman-teman ya. Salah satu dari teman-teman ada yang menyinggung enum, itu adalah tipe data turunan. Nah, terakhir, contoh tipe data turunan itu adalah record. Record tadi sudah kita bahas di database ya. Nah, sekarang kita masuk ke array ya, array atau larik. Nah, jadi array atau larik ini ya sudah tahu semua, ini hanya perulangan ya teman-teman, hanya kita ulangi saja.
array atau larik itu adalah struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara. Array ini juga merupakan suatu himpunan atau elemen yang terurut serta homogen. Kalau terurut jelas ya, jadi ada yang elemen ke-1, ke-2, dan ke-n. Sedangkan kalau homogen, itu artinya dia data yang ada di dalam array itu memiliki tipe data yang sama semua. Tidak ada yang beda. Benar kan? Siapa yang pernah bikin array di dalam array-nya itu ada 2 tipe data? Ada? Saya, Pak. Di mana Mas bikinnya, Mas? Di JavaScript, Pak. JavaScript, oke. Apakah bisa dihitung, Mas? Maksudnya ada yang karakter, ada yang numerik ya? Iya enggak? Ada yang karakter, ada yang numerik kan? Iya, Pak. Nah, yang numerik bisa dihitung enggak? Maksudnya dihitung, Pak. Dijadikan sebagai variabel untuk menghitung. Misalkan Mas Ibnu memasukkan data angka 1. Kemudian Mas Ibnu mengalihkan angka 1 itu dengan angka yang lain. Misalkan 2. Dapat nggak hasilnya 2? Nggak tahu ya, Pak. Nggak pernah nyoba kalau gitu, Pak. Tapi Nah, mungkin iya. bisa kalau divaksin, Pak. Iya, kalau di-convert bisa ya. Jadi teman-teman butuh perlakuan khusus kalau misalkan array-nya itu dideklarasikan dia dalam bentuk atau dalam tipe data karakter atau varchar ya, atau string, dia perlu dikonversi. Biasanya dikonversi dari string to integer. Jadi seperti itu. Dan baru bisa diolah datanya. Jadi numerik bisa dihitung. Kalau misalkan masih tetap dia bentuknya string, dia tidak akan bisa diolah datanya itu. Tetap dibaca sebagai string data walaupun dia isinya angka. Nah itu juga jadi perhatian buat teman-teman ya. Karena nanti biasanya array atau larik ini biasanya digunakan juga nanti dalam teman-teman ngambil data dari database itu awalnya record, kemudian di bahasa pemrograman, karena di bahasa pemrograman tidak dikenal istilah record ya, di PHP ataupun di Java itu tidak ada istilah record, jadi dia dibawa ke dalam bentuk array, dirubah ke dalam bentuk array ya teman-teman ya. Jadi nanti indexingnya ya tetap bisa menggunakan angka indexingnya ya. Bedakan indexingnya ada yang tetap menggunakan angka, kemudian juga bisa juga nanti indexingnya menggunakan nama fieldnya ya, nama kolomnya. Nama kolomnya itu bisa dijadikan sebagai indeks. Oke, nanti lah teman-teman coba di workshop sistem informasi berbasis desktop ya, berbasis web. Oke, ini ada beberapa karakteristik dari array teman-teman. Yang pertama dia statis, ya sudah pasti ya, statis tidak bisa tidak dinamis ya artinya ya, jadi tidak bisa digeser-geser atau dirubah-rubah. Kemudian homogen sama seperti tadi, jadi tipe datanya sama semua, tidak ada yang berbeda tipe datanya. Kemudian array juga bisa diakses secara acak ya. Jadi dia statis, tidak bisa dirubah-rubah urutannya, tapi kita bisa mengaksesnya secara acak. Misalkan kita mau mengakses yang indeks kedua, maka keluarlah data yang tersimpan di array di indeks yang kedua. Itu kita bisa mengaksesnya. Tapi kalau kita merubah urutannya, itu tidak bisa.
Nah, untuk deklarasi array yang perlu diperhatikan di sini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah tipe datanya yang harus sama. Kemudian nama variabelnya, ya, nama variabel itu harus sama juga semuanya, nama variabel. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan indeksnya. Kalau indeks biasanya dari angka berapa, teman-teman? 0, Pak. Nol. Oke, ya itu ya. Jadi perhatian. Jadi indeksnya dimulai dari angka 0. Indeks dari array. Nah, ini tadi record atau field. Sorry, kok record atau field saya salah ketik ini. Record ya, record, field ya, kolom tadi ya. Nah, kalau record tadi sudah sempat disinggung juga ya, koleksi dari satuan data yang heterogen ya, jadi berbagai macam. Teman-teman bisa sudah pernah praktek juga, sudah pernah mencoba di dalam database itu masing-masing kolomnya tentunya bisa diatur tipe datanya kan. Jadi misalkan ada yang integer, kemudian ada yang varchar. Varchar juga itu bisa dibedakan panjangnya ya teman-teman ya. Panjangnya berapa maksimal. Itu varchar, kemudian ada yang date, ada yang boolean juga. Itu bisa dijadikan satu record. Jadikan satu struktur data ya. Kemudian yang poin kedua itu terdiri dari berbagai tipe data, tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian yang ketiga juga tetap ada indeksnya ya, record ini. Itu sekilas mengenai tipe data turunan. Jadi saya membahas mengenai dua tipe data turunan, ada array, ada record. Oke, saya kira itu saja presentasi dari saya, tidak banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan, silakan mengenai struktur data. Izin Sudah hampir bertanya, Pak. 1 jam. Izin Oke, bertanya, Pak. Mas Ibnu silakan. Saya baca referensi di sini kalau tipe data itu kalau array itu Pak tergantung tergantung bahasa pemrogramannya. Kalau di JavaScript itu multiple data type gitu. Jadi dia bisa masukin tipe data yang berbeda. Dan untuk operasi tadi saya nyoba sendiri Pak. Nah, itu bisa tanpa parsing data gitu. Jadi kita akses Tanpa langsung. parsing data bisa. Tanpa parsing. Oke, ya berarti JavaScript ini dia. Tapi itu untuk peruntukannya untuk ini ya, untuk JavaScript yang di web berarti ya. Iya Pak, Ya. untuk JavaScript di web. JavaScript di web, oke. Ya, itu memang karakteristik dari masing-masing pemrograman ya, beda-beda ya. Oke, terima kasih koreksinya Mas Ibnu. Ada lagi yang lain yang pengen didiskusikan mengenai struktur data? Saya Pak tadi Pak. Oke, Mas Fikri. Pak, jika suatu perusahaan mengalami kebocoran data, itu yang mengakibatkan datanya bocor, apakah apakah proses pengolahan datanya atau proses penyimpanan data, database-nya, Pak? Yang lemah lah atau yang apa? Tidak ya. Sepengalaman saya langsung jawab ya, Mas Fikri ya. Iya, Pak. Oke, jadi sepengalaman saya di dunia IT yang namanya kebocoran data itu tentunya terkait dengan security dari sistemnya. Jadi bukan dari bagaimana struktur datanya. Makanya dari tadi saya tidak ada menyinggung ke security ya, dari materi tadi saya tidak ada menyinggung mengenai security karena memang struktur data ini keterkaitannya dengan efisiensi ya, efektivitas dari program aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, kalau security itu lain lagi. Jadi
bagaimana kita mengamankan datanya, itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan struktur data. Misalkan gini, kalau di web mungkin teman-teman biasa mengenkripsi ya. Nggak tahu teman-teman sudah mencoba atau belum. Jadi di web, di dalam database MySQL itu data password kita itu bisa dienkripsi teman-teman. Dengan algoritma MD5 biasanya ya. MD5 atau hash. Dengan algoritma hash. Nah itu bisa dienkripsi. Nah apabila data tersebut bocor, jadi sudah ada yang bisa masuk ke dalam database kita, ke dalam sistem kita, maka data itu akan bocor dan bagaimanapun bentuk atau struktur datanya itu tidak akan berpengaruh. Orang-orang yang bisa membobol itu pasti sudah bisa paham, bisa mempelajari bagaimana sih struktur data dari sini. Dia bisa tahu, oh ini kalau yang dienkripsi ini berarti kemungkinan besar 80% ini adalah password. Jadi tinggal itu aja yang diambil sama dia, username dan password, itu aja yang diambil sama dia. Jadi tidak ada kaitannya antara struktur data dengan kebocoran data. Jadi seperti itu, Mas Fiksi. Gimana? Sudah jelas ya? Alhamdulillah jelas, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya, Pak. Oke, sama-sama. Next, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau sudah ngomongin security, ada berbagai macam cara ya. Mungkin teman-teman yang sudah menggunakan smartphone, media sosial, itu pasti sudah familiar. Tidak hanya password lagi sekarang ya. Kalau hanya password, ya itu standar sekali. Mungkin ada yang pakai biometrik ya. Biometric sensors, ada yang pakai sidik jari, kemudian ada yang pakai 2FA ya, two factor authenticate, itu salah satu metode juga dalam mengamankan sistem ya, salah satu cara. Oke teman-teman, ada lagi apa? Atau tidak ada yang bertanya? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Tolong teman-teman tetap jangan lupa ya mengisi daftar hadir presensi. Nanti bagi yang belum mungkin menyusul ya presensinya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Protokol kesehatan tetap jangan diabaikan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi secara luring ya. Secara luring ya. Tentunya dalam kondisi new normal ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Bisa kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah penyampaian atau salah-salah kata. Jadi kita pada siang hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.